Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Mahira Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kisah mengenai kekuatan hati seorang muslim di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kisah-kisah para nabi dan para rasul. Di sini saya ingin menceritakan 3 kisah. Yang pertama dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, dia berada di pemerintahan Raja Fir'aun yang sangat kejam, yang sangat tirani, sangat bengis kepada kaumnya. Dan pada waktu itu Nabi Musa berusaha dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia hijrah, atau dia harus keluar dari negara Mesir karena kejahatan dari Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam di tengah perjalanannya menuntun kaumnya melewati Laut Merah, tidak serta-merta langsung dengan lancar, dengan mudah melintasi Laut Merah dengan mudah. Tidak seperti itu. Melainkan dia harus dikejar-kejar oleh pasukan yang sangat banyak dari Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam di tepi laut, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah saya, ini sudah di tepi laut, apa yang harus saya lakukan?" Kisah kedua yang ingin saya sampaikan adalah kisah Maryam, ibu dari Nabi Isa ibn Maryam alaihissalam. Maryam pada waktu itu dia adalah seorang yang sangat salihah. Dia adalah seseorang yang hidupnya berada di dalam mihrab. Dan kemudian ke atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia diperintahkan untuk melahirkan seorang bayi tanpa ayah, yaitu Isa alaihissalam. Maryam alaihissalam, dia harus berusaha mengisolasi dirinya karena dia tidak ingin dilihat dalam kondisi hamil tua dan dia posisi ingin melahirkan. Saya skip ke kisah ketiga, yaitu kisah Nabi SAW. Beliau yang mulia beserta sahabatnya yang agung, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan itu tidaklah lancar, penuh dengan perjuangan. Nabi SAW beserta Abu Bakar di dini hari, dia harus melalui malam yang gempita, gelap gempita, dalam perburuan atau kejaran kaum Quraisy yang membencinya, yang ingin membunuhnya. Tapi Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalam, Maryam alaihissalam, di semua cobaan yang Allah berikan, mereka berdoa, menambatkan hatinya kepada Allah Jalla Jalaluh, agar ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Al-Mahira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita manusia diposisikan oleh Allah di semua hal ujian. Ujian tersebut bisa jadi yang kita sukai, ujian tersebut bisa jadi yang tidak kita sukai. Kisah dari Anbiya tadi dan Maryam alaihissalam menunjukkan kepada kita kuatnya amalan suatu hati. Takwa, tawakal, sabar adalah amalan hati yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya, meyakini atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tawakal tertambat kepada hati kita di segala kondisi, di semua usaha kita, di semua berpikir kita tentang masalah kita setiap hari, hati kita senantiasa tertambat kepada Allah Jalla Jalaluh. Teman-teman, para pemirsa Al-Mahira Channel yang dirahmati Allah, bulan puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita kelonggaran, memberikan kita banyak sekali bantuan, banyak sekali pahala-pahala yang mengalir, kesempatan-kesempatan untuk beramal soleh, di mana bulan Ramadan ini diriwayatkan oleh banyak asar bahwasanya syaitan itu dibelenggu di neraka. Kemudian Allah mudahkan kita untuk beribadah, Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, semata-mata untuk melatih hati kita agar senantiasa tawakal kepada Allah atas semua jeripayah kita di setiap hari, di siang maupun malam. Tawakal adalah amalan hati seperti halnya takwa, seperti halnya sabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita di bulan Ramadan ini dengan hasil yang sangat baik, menjadi hamba-hambanya yang bertakwa dan memiliki sifat tawakal dalam hati kita,
Semoga setelah Ramadan ini kita menjadi hambanya yang lebih bertakwa dan bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.